Satya Hridaya berarti setia dengan diri sendiri. Contoh yang paling sederhana namun juga sangat berarti adalah komitmen. Om Swastiastu. Terima kasih sudah klik tayang video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang sangat kita inginkan. Entah untuk orang yang sudah menikah, pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang setia. Begitu juga dengan yang masih muda, masih pacaran, pasti juga menginginkan memiliki pasangan yang setia. Nah, dalam hal dharma, sesungguhnya kesetiaan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat utama. Bahkan dikatakan kesetiaan itu adalah dharma yang utama, dharma yang tertinggi. Seperti apa yang termuat dalam Slokantara, kita diberikan suatu pengibaratan sebagai berikut. Kunang ike yang teju dan hanurwih kadi teju sang yang aditya siru wisesaning teju ring loku. Yang artinya jika diibaratkan seperti sinar, maka tidak ada yang menyamai kehebatan sinar surya. Dialah yang paling utama di bumi. Kunang yaning sarwagatraning sariru dan hanluih kadi serah wisesu. Yang bermakna jika diibaratkan seperti badan, maka tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan kepala. Mangkana ikang darmu dan hanenweh kadi kesaktian yeku utama ring loku. Yang berarti demikian juga dalam hal dharma, tidak ada yang lebih hebat daripada kesetiaan. Inilah dharma yang utama di alam ini. Nah, sehingga karena demikian mulianya kesetiaan ini sebagai dharma yang begitu agung, maka tentu sekarang kita bertanya, lalu apa sih itu kesetiaan? Ada berapa jenis kesetiaan itu? Nah, setia dalam agama Hindu kita sebut dengan istilah satya. Ya, satya pengertiannya cukup luas, dari kejujuran, kebenaran, hingga kesetiaan. Kita mengenal 5 jenis kesetiaan atau kejujuran yang disebut sebagai Panca Satya. Yang pertama adalah Satya Hridaya. Satya Hridaya berarti setia dengan diri sendiri. Contoh yang paling sederhana namun juga sangat berarti adalah komitmen. Kerap kali kita menginginkan berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita memiliki begitu banyak impian dan cita-cita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memiliki komitmen terhadapnya? Dan seberapa jauh kesungguhan hati serta kesetiaan kita terhadap apa yang kita impikan ini? Karena tidak jarang dari apa yang terjadi sekarang ini adalah ketika kita telah menetapkan suatu tujuan, baru kita berjalan beberapa langkah, kita sudah merasa bahwa kelelahan, apakah mungkin kita untuk sampai, kemudian
Dengan keraguan-raguan, akhirnya kita merubah arah tujuan kita menuju pada impian yang lain. Maka kemungkinan untuk sampai pada tujuan itu menjadi sangat kecil. Ya, seperti misalnya saya dari Pantai Kuta nih misalnya, saya ingin pergi ke GWK, tetapi baru berjalan beberapa langkah saja, saya sudah merasa capek. Kemudian balik arah lagi. Ingin sekarang pergi ke Klungkung, baru melangkah 2-3 langkah sudah merasa lelah. Rubah lagi, ingin ke Gianyar. Sehingga kemungkinan untuk saya sampai baik itu ke GWK, atau itu ke Klungkung, atau itu ke Gianyar, yang notabene menjadi tujuan saya, menjadi sangat-sangat terbatas atau bahkan tidak mungkin, terkecuali terjadi karena kesempatan atau kebetulan. Nah, sehingga disinilah pentingnya komitmen, di mana mereka yang berhasil mencapai tujuannya telah menetapkan komitmen mereka untuk bergerak ke satu arah dan fokus pada tujuan tersebut. Maka inilah yang salah satu contohnya kita satya erdaya, setia dengan apa yang benar-benar hati kita ini inginkan. Yang kedua adalah satya wacana. Satya wacana berarti setia dengan kata-kata. Hal yang ingin saya garis bawahi adalah mereka yang menghargai kata-katanya, yang cenderung berkata jujur, ya, atau selalulah kurang lebihnya berkata jujur, berkata kebenaran, tidak melebihkan atau mengurangi sesuatu yang mesti dikatakan dengan tepat, ialah orang yang melaksanakan satya wacana. Dan mereka yang berhasil menerapkan satya wacana dalam hidupnya, saya yakin mereka akan memiliki kemampuan yang disebut dengan siddhi wicara. Maka apa yang diucapkannya akan cenderung menjadi kenyataan, menjadi doa atau kata yang mujarab, sebab ia tahu benar bagaimana caranya menghargai setiap kata-kata yang keluar. Tapi apa yang terjadi saat ini, kita dengan mudah sesungguhnya mengatakan sesuatu kebohongan atau sesuatu yang tidak perlu untuk kita ucapkan. Inilah yang mesti kita kurangi. Kemudian yang ketiga adalah satya laksana, yang berarti setia dengan perbuatan. Dalam hal ini adalah melakukan perbuatan dengan tulus ikhlas, melakukan perbuatan dharma, perbuatan yang jujur. Apabila kita melakukan sesuatu tetapi itu bertentangan dengan kata hati kita, atau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, entah itu terpaksa karena keadaan atau terpaksa karena tidak enak hati dengan orang lain, intinya berlawanan dengan kata hati nurani, sesungguhnya kita telah melakukan perbuatan yang tidak setia. Sehingga dalam ranah ini, terutama dalam hal kita melakukan niatnya, maka mesti kita melakukan itu tanpa pamrih atau dengan ketulus ikhlasan, di mana perbuatan kita dan kata hati kita menjadi selaras. Ya, inilah yang kita sebut sebagai satya laksana. Tentunya selaras dalam hal menjalankan dharma. Kemudian yang keempat adalah satya semaya, yang berarti setia terhadap janji. Ya, kita semua pasti pernah berjanji. Tapi apakah kita semua sudah berhasil menepati janji-janji kita? Jika kita merasa susah untuk menepati janji, jangan dulu untuk kita membuat janji. Sebab janji tentunya harus ditepati. Entah itu janji kepada diri sendiri atau juga janji kepada orang lain. Apalagi kalau di Bali ada istilahnya naur kaul atau naur sesangi.
Berjanji misalnya di pura A, pura B sebagai ucapan terima kasih jika saya berhasil begini-begini. Jika itu tidak tepati, maka tidak sedikit kasus. Kalau ada orang yang sakit-sakitan dan lain sebagainya, akhirnya bertanya, meluasin lah istilahnya. Itu apa yang muncul? Ya, leluhurnya dulu punya janji tapi belum dibayar, maka pertisentane yang harus membayarnya. Maka ini penting untuk kemudian kita itu setia terhadap janji. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah satya mitra. Mitra berarti teman. Kalau mitra bahasa Bali, lain lagi artinya. Nah, kita mesti setia terhadap teman, terutama teman yang telah bersama kita dalam situasi suka duka, teman seperjuangan. Ya, tentu kita sebagai makhluk sosial pasti punya teman. Maka dalam keadaan senang maupun sedih, jika teman kita memerlukan bantuan kita, sebisa mungkin kita juga harus membantunya. Demikianlah pentingnya kita memiliki kesetiaan, kejujuran, ya, kebaikan, dharma yang disebut sebagai satya. Sangat penting karena bagi mereka yang benar-benar setia, baik dalam komitmen, dalam kata-kata, kepada teman, dalam perbuatan, dalam janji, maka sesungguhnya tinggal menunggu waktu untuk mencapai apa yang benar-benar bermakna, apa yang benar-benar kita inginkan. Dan inilah dharma yang sangat tinggi, dharma yang sangat utama, yang sangat penting kita sebagai umat manusia tentunya. Apapun kepercayaan kita, pastilah kita menginginkan orang lain untuk menjalankan kesetiaan, maka kita juga mesti untuk menjalankan kesetiaan. Dharma yang utama, ya, kesetiaan, kejujuran, kebaikan, satya. Terima kasih yang telah menyimak. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita bersama, dan semoga kebijaksanaan datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Om.